Subscribe ya, supaya Kang Cepot muncul lagi di channel YouTube Iro Iro Studio. Ternyata dengan tewasnya naga Percona, permasalahan di Kahyangan tidak selesai begitu saja. Permasalahan apa lagi yang kini terjadi di Kahyangan? Para dewa tengah membahas permasalahan serius di dalam istana Kahyangan. Sungguh, ini tidak mudah untuk diterima oleh Bima dan Dewi Arimbi. Betapa tidak, tiba-tiba saja anaknya yang masih bayi menjadi seorang anak muda. Kalau begitu, kita program ulang saja dia menjadi bayi kembali di Kawah Candra di Muka. Itu tidak bisa terjadi. Kawah Candra di Muka dapat mempercepat pertumbuhan sel yang secara otomatis pula mempercepat penambahan usia sel. Akan tetapi proses pembalikan usia sel menjadi lebih mudah tidak bisa dilakukan karena umur sel dalam tubuh akan bertambah dan semakin tua sebagaimana layaknya umur semua makhluk hidup. Itu sudah merupakan sunatullah yang tidak bisa diganggu-gugat. Baiklah, kita mengerti. Proses pembalikan usia sel tidak bisa dilakukan. Sekarang kita harus mencari cara agar Bima dan Arimbi bisa menerima keadaan Gatot Kaca. Aku akan memberi pengertian kepada Bima karena aku adalah sahabat para Pandawa. Tetapi beri aku waktu agar Gatot Kaca tidak segera pulang menemui ayah dan ibunya di istana. Baiklah, aku tugaskan Batara Kresna untuk berbicara dengan kedua orang tua Gatot Kaca, yakni Bima dan Dewi Arimbi. Sementara itu, Gatot Kaca tengah menuju istana Kahyangan setelah berhasil menewaskan naga Percona. Salam Kaulanun kepada para penguasa Kahyangan. Diterima Gatot Kaca. Bagaimana keadaan naga Percona yang jatuh ke bumi? Aku lihat dari atas Kahyangan sini, naga Percona tidak bangkit lagi saat dia jatuh ke bumi. Berarti dia sudah tewas. Apakah kau yakin kalau dia sudah tewas? Barangkali saja naga Percona hanya pingsan beberapa waktu, kemudian dia akan bangun kembali. Tentu saja yakin. Tidak kulihat lagi gerak napas tubuhnya, dan tidak kudengar lagi detak jantungnya. Berarti dia sudah tewas. Luar biasa. Kau bisa melihat gerakan napas seseorang di bumi dari Kahyangan dan mendengar detak jantungnya pula. Sungguh kau telah diberkahi mata dan telinga yang super. Karena tugasku untuk menumpas naga Percona sudah tuntas, maka sekalian saja mau pamit. Aku mau pulang ke Pringgandani menemui ayah dan ibuku. Sebentar, Gatot Kaca. Jangan terburu-buru pulang dulu ke istana Pringgandani untuk menemui ayah dan ibumu. Memangnya kenapa aku dilarang menemui ayah dan ibuku? Kami tidak melarangmu menemui ayah dan ibumu di istana. Hanya saja saat ini peperangan sedang terjadi di kawasan selatan wilayah kerajaan Pringgandani. Pasukan Pringgandani dipimpin oleh pamanmu, Panglima Brajamusti. Dia akan kewalahan menghadapi pemberontakan pimpinan Bitanda dan Arupa. Pasukan pemberontak ini dibantu oleh pasukan kerajaan Hastina. Karena itulah pasukan Pringgandani kalah jumlah dan kalah persenjataan. Baiklah, aku segera menuju ke sana. Gatot Kaca segera menuju medan pertempuran untuk membantu pasukan Pringgandani menghadapi pasukan pemberontak. Di kawasan selatan kerajaan Pringgandani sedang terjadi pertempuran antara pasukan kerajaan Pringgandani dengan para pemberontak. Pasukan pemberontak dipimpin oleh Bitanda yang merupakan adik sepupu Dewi Arimbi dan Arupa sebagai penyandang dana yang merupakan seorang pengusaha di Pringgandani. Selain itu, pasukan pemberontak mendapat sokongan dari kerajaan Hastina.
Duryudana mengirim pasukan berkuda dan pasukan persenjataan kepada pemberontak, sehingga pasukan pemberontak mampu menghimpun puluhan ribu tentara berkat sokongan dari Hastina. Sedangkan pasukan Pringgandani dipimpin oleh Brajamusti yang merupakan adik kandung Dewi Arimbi. Hidup Pringgandani! Hidup Prabu Arimbi! Sehubungan dengan kebijakan YouTube yang baru mengenai pelarangan adegan peperangan karena terjadinya perang di Ukraina, maka adegan perang dalam cerita ini tidak dapat ditampilkan pada saat ini. Sementara itu, di ibu kota negara, tepatnya di Istana Pringgandani, suasana panas juga sedang terjadi di sana. Bima dan Dewi Arimbi tengah bersitegang dengan Batara Kresna mengenai keadaan Gatotkaca terkini. Kalian tidak berhak memperlakukan Jabang Tutuka seperti itu. Seolah-olah anakku menjadi objek eksperimen para dewa saja. Kami tidak bermaksud untuk melakukan eksperimen terhadap Jabang Tutuka. Keadaan memaksa kami melakukan itu. Kahyangan harus diselamatkan. Kalian egois, hanya memikirkan keselamatan sendiri. Tidakkah kalian pikirkan kami, naluri seorang ibu yang ingin membuai anak bayinya, melihat anaknya tumbuh dengan curahan kasih sayang? Justru kami jauh dari egois. Bila kahyangan runtuh, keharmonisan semesta akan terganggu. Bumi akan goyah, dan kalian pun tidak akan selamat. Kalian bisa menyulap anakku yang masih bayi menjadi dewasa. Berarti kalian juga bisa mengembalikannya menjadi bayi kembali. Bima, kami bukan tukang sulap. Kami melakukan itu berdasarkan sains. Sel dapat dipercepat pertumbuhannya, dan secara otomatis pula umur sel dipercepat penuaannya. Sel yang telah tua tidak akan menjadi muda kembali, dan itu tidak mungkin. Ini sunatullah. Penuaan sel tubuh tidak dapat dicegah, apalagi dibalikan prosesnya. Proses penuaan sel hanya bisa diperlambat dengan cukup tidur dan hidup bahagia. Makanya jangan kurang tidur, nanti cepat tua. Jangan pula kebanyakan tidur, nanti penyakitan. Kok omonganmu melantur kemana-mana? Kau berusaha mengalihkan topik pembicaraan ya? Aku tidak terima diperlakukan seperti ini oleh para dewa. Ini tidak adil bagiku. Sementara itu, dua utusan dari medan pertempuran menuju istana Pringgandani. Ada berita apa, Swerta? Kenapa kau cepat kembali? Adakah sesuatu yang penting yang ingin kau sampaikan? Kami mendapat perintah dari Panglima Brajamusti untuk menyampaikan kabar bahwa pasukan pemberontak berhasil kami kalahkan. Alhamdulillah, syukurlah. Ini sungguh suatu kabar yang bagus. Bagaimana jalannya pertempuran? Dan siasat apa yang dilakukan Panglima Brajamusti untuk memenangi pertempuran? Coba kau ceritakan. Sungguh tidak mudah, Paduka Ratu. Pasukan Pringgandani kalah dalam jumlah persenjataan. Jumlah pasukan mereka 3 kali lipat. Juga persenjataan mereka lebih canggih. Bagaimana bisa jumlah mereka sampai 3 kali lipat lebih banyak? Setahuku jumlah mereka sangat sedikit. Mereka dibantu oleh pasukan kerajaan Hastina. Bahkan sebagian besar dari pasukan pemberontak adalah tentara Hastina. Bahkan persenjataannya pun dipasok dari Hastina pula. Kurang ajar. Rupanya Duryudana mulai menancapkan kekuasaan di Pringgandani. Karena kalah jumlah pasukan dan kalah persenjataan, maka pasukan Pringgandani mulai terdesak. Bahkan sebagian pasukan sudah lari dari pertempuran. Pasukan Pringgandani nyaris kalah. Panglima Brajamusti tidak mampu lagi mengendalikan pasukannya untuk kembali ke pertempuran. Kami benar-benar putus asa. Tiba-tiba saja ada seorang kesatria turun dari langit.
Kesatria itu menyerang pihak musuh sendirian, memporak-porandakan barisan pertahanan pemberontak. Seketika itu pula semangat kami kembali tumbuh, lalu kami pun ikut membantu kesatria itu bertempur. Akhirnya tentara Hastina melarikan diri, meninggalkan para pemberontak. Sungguh luar biasa, dalam waktu yang singkat kami berhasil mengalahkan pemberontak. Andaikan saja pasukan Pringgandani tidak dibantu kesatria itu, pastilah kami tidak akan mampu menahan para pemberontak dan tentara Hastina. Dan efek dari kekalahan pasukan Pringgandani akan menjatuhkan pemerintahan Arimbi. Lalu kami ditangkap, dipenjarakan, atau mungkin dihukum mati. Sungguh besar jasa kesatria itu. Dia adalah penyelamat kerajaan Pringgandani. Siapa nama kesatria yang perkasa itu? Apakah dia akan datang ke istana? Hamba belum sempat tahu, Paduka Ratu. Begitu pertempuran usai, Panglima Brajamusti langsung memerintahkan hamba untuk mengabari kemenangan ini kepada Paduka Ratu. Kesatria itu bernama Gatotkaca. Nama itu disematkan Batara Guru kepadanya sebagai pengganti nama Jabang Tutuka, karena dia bukan seorang bayi lagi. Jabang Tutuka menjadi Gatotkaca. Berarti kesatria itu adalah anakku. Benar sekali, Arimbi. Dia adalah anakmu. Anakmu adalah penyelamat kerajaan Pringgandani. Dia juga penyelamat Kahyangan. Tidak semata dia menjadi Gatotkaca kalau bukan untuk menegakkan kebenaran. Kalian harus melihat sisi baiknya dari Jabang Tutuka menjadi Gatotkaca. Saat ini Pringgandani sangat membutuhkan keberadaan Gatotkaca dari kemelut keluarga dan pemberontakan yang berkelanjutan. Terimalah Gatotkaca sebagai anakmu tercinta bila dia pulang ke istana sini. Ini akan membantunya menstabilkan mentalnya pada anakmu yang tiba-tiba saja menjadi seperti orang dewasa. Baiklah, aku bisa terima alasan para dewa menjadikannya sebagai Gatotkaca. Karena di balik itu ada maksud baik sebagai penyelamat negara. Akan kuterima Gatotkaca sebagai anakku yang tercinta. Demikian pula aku sebagai ibunya akan kuterima Gatotkaca sebagai anakku. Kendati aku harus kehilangan masa-masa menggemaskan dari anak bayiku, masa-masa lucu-lucunya dari seorang anak kecil. Namun demikian, saat ini Pringgandani sangat membutuhkan kehadirannya sebagai seorang kesatria. Seusai pertempuran, Gatotkaca menuju istana Pringgandani. Rasanya naga percona jatuh sekitar sini. Benar itu lubangnya. Loh, sudah ngapain Paman Cepot dan kawan-kawan di situ? Sebaiknya aku singgah dulu di sini. Siapa ya orang ini? Sepertinya sudah mati. Hah? Paman Cepot, kok ada di sini? Jauh amat sih mainnya. Kok Tuan tahu namaku sih? Berarti aku populer nih di Pringgandani. Keren deh aku. Ada orang mati tuh di dasar lubang. Iya, aku tahu. Namanya naga percona. Aku yang menewaskannya. Apa? Lari! Paman, tunggu dulu. Tuan, jangan bunuh kami, please. Paman Udel, siapa yang mau membunuh kalian? Aku hanya mau memperkenalkan diri. Hah? Tuan juga mengenal namaku. Kok bisa sih? Tentu saja aku mengenal kalian bertiga. Yang pesek hidungnya, Paman Cepot. Yang panjang hidungnya, Paman Udel. Dan yang bulat hidungnya, Paman Gareng. Benar kan? Wah, hebat euy. Kita terkenal di Pringgandani. Omong-omong, kok kami dipanggil paman sih? Kayak ketuaan amat. Terus, Tuan siapa? Kok tahu nama kami? Karena Paman sepantaran dengan ayahku, Bima.
Selain itu kan, Paman teman ayahku. Sebentar, anaknya Den Bima kan cuma satu orang, masih bayi lagi, bernama Jabang Tutuka. Sekarang kan lagi di Kahyangan. Iya, Paman. Aku ini Jabang Tutuka, ayahku Bima, dan ibuku Dewi Arimbi. Jabang Tutuka? Tidak mungkin, Jabang Tutuka kan masih bayi. Bila ku jelaskan pun, Paman akan sulit mengerti. Singkatnya, pertumbuhanku dipercepat di kawah candra di muka. Misalkan kami percaya Tuan adalah Jabang Tutuka, dan misalkan pula kami percaya pertumbuhan Jabang Tutuka dipercepat seperti menjadi Tuan. Tapi bagaimana perkembangan mental dan pengetahuan Tuan? Itu kan perlu pengalaman bertahun-tahun untuk menguasainya. Tidak perlu waktu lama. Para dewa telah menginput pengetahuan dan menginput perkembangan mental dari para cerdik cendikia pada pikiranku. Ngomong apa sih? Aku jadi bingung. Pakai ada input-input begitu. Nih, aku tes ya. Apa kamu tahu siapa saudara ayahmu dan Bima? Itu pertanyaan mudah. Gua Yudhistira, Paman Arjuna, Paman Nakula, dan Paman Sadewa. Wah, benar Kang. Dia tahu semuanya. Berarti dia itu Jabang Tutuka. Aku masih belum percaya dia itu Jabang Tutuka. Sudah jelas dia tahu nama saudara ayahnya. Kok nggak percaya sih? Bisa jadi dia sudah menghafal nama-nama Pandawa 5. Nih, aku tes hitung-hitungan ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Good. 10 tambah 10? 20. Cakep. 100 tambah 100? 200. 11 tambah 11. 22. Wah, salah. Bukan segitu. Salah. Memangnya berapa? Ya iyalah, salah. 10 tambah 10, 20. 100 tambah 100, 200. 1000 tambah 1000, 2000. Kalau 11 tambah 11, 12 lah. Dasar bodoh. Aduh, capek deh. Hitung-hitunganmu belum lulus. Tapi aku maklum kok. Kamu kan baru gede. Dari dulu si Gareng bermasalah kalau hitung-hitungan 11 tambah 11.